Sukihontu Namo Buddhaya, selamat malam. Yang kami muliakan para biku sangga, samanera atasilani yang kami hormati, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama. Perkenalkan, saya Juliana Chandra yang akan memandu acara pada malam ini. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu lagi dalam acara Dhammasaka Kaca Online season yang ke-6, episode yang ke-51. Pada malam hari ini, Senin 1 September 2025, dengan topik praktik Dhamma setiap saat yang akan dibawakan oleh Biku Indamedo Tera. Tentunya acara ini diselenggarakan oleh KBTI, Keresidenan Besuki, dan disiarkan secara live di channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan Dhammasaka Kaca Online, marilah kita melakukan penghormatan awal pada Tiratana dengan membacakan nama Karapata secara bersama-sama. Mohon para hadirin bersikap anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Ya, selanjutnya saya akan membacakan profil dari narasumber pada malam ini. Silakan ditampilkan operator. Ya, Biku Indamedo Tera, nama penabisan Indamedo, tempat penabisan di Wihara Jakarta, Dhammacaka Jaya. Tanggal penabisan di 13 Juni 2015 pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Nama Upajaya Biku Sukemo Mahatera dan nama Kamawat Cacaria Biku Candakaru Mahatera dan nama Anusawana Biku Suwijanotera. Beliau berdomisili di Wihara Mahasampati Medan. Ya, tanpa memperlama waktu lagi, kami mempersilakan Biku Indamedo Tera untuk sharing Dhamma pada malam ini. Nama budaya Bante, Ya, nama budaya, selamat malam. silakan Bante. Ya, pada malam hari ini pesan Dhamma saya praktek Dhamma setiap saat ya. Nah, jadi kita sebagai umat Buddhis ya kepada para upasaka upasika kita semua diingatkan untuk mempraktekkan Buddha Dhamma setiap saat, yaitu menjaga pikiran, ucapan dan tindakan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Berusahalah ya tidak secara emosional, berusahalah mengendalikan diri ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya bulan ini kan bulan Cengbeng ya menurut orang Tionghoa kita akan kembali ya sembayang leluhur ya sembayang mendiang orang tua kita, leluhur kita, ya sanak keluarga kita ya. Itu semua ya tergantung ada yang meraya apa, ada yang mau sembahyang atau tidak. Semua tergantung keinginan kita dalam kehidupan ini. Ya ada yang merasa memiliki rasa hormat, pasti mereka akan melakukannya. Tapi kalau ada yang menganggap biasa-biasa aja, ya nggak ada yang dapat melakukannya ya. Jadi salah satu dalam kehidupan ini kita selalu diingatkan memiliki penghargaan terhadap orang-orang yang kita cintai ya. Jadi penghargaan itu sangat penting karena penghargaan ini uh, mengingatkan kita memiliki rasa berterima kasih dan tahu balas budi ya karena dengan penghargaan inilah kita baru bisa meningkatkan kualitas batin yang baik. Penghargaan ini selain
tahu balas budi, dan ingat balas budi dan tahu berterima kasih. Penghargaan ini juga mengingatkan kita memiliki cinta kasih dan belas kasih, ya. Jadi kalau dasarnya itu ada penghargaan. Kalau ada penghargaan, pasti ada sifat-sifat luhur di dalam batin kita, pasti akan berkembang. Tapi kalau kita tidak ada penghargaan terhadap orang lain, ya sifat-sifat luhur yang ada di batin kita, ya hanya ada tertanam di dalam batin kita tanpa kita praktekkan, ya. Jadi kan di dalam ajaran Guru Agung Buddha, setelah kita belajar, berusahalah mempraktekkannya setiap saat, ya. Nah, di bulan Cengbeng ini kan kita ingat, ya, kepada orang-orang yang kita cintai yang telah meninggal, ya. Salah satu, ya, ada bait sebuah lagu, menurut saya pasti Anda kenal dengan baik, yaitu judulnya, waktu zaman saya masih SMA, ya. Nah, ini lagunya sangat populer, yaitu Mimpi, ya. Kita tahu bahwa lagu Mimpi ini yang dinyanyikan oleh Anggun C. Sasmi ini sangat bagus, ya. Ini liriknya, ya. Liriknya salah satu yang saya masih ingat, ya, yaitu setelah aku sadar diri, kau telah jauh pergi, tinggalkan mimpi yang tiada bertepi, ya. Kadang-kadang dalam kehidupan ini, ya, orang yang kita cintai, ya, tapi saat mereka hadir, kita kurang peduli, ya. Apakah kita tidak memiliki pengertian yang baik, atau kita memang memiliki rasa ketidakpedulian. Salah satu, ya, keluarga kita, ya. Jadi saat mereka hadir di kehidupan kita, kita kurang memperhatikan mereka, tapi mereka itu baik, selalu mendukung perkembangan kita, selalu mendukung kita di dalam menjalani kehidupan ini, yaitu menasihati kita, memberi materi kepada kita, ya. Tapi kita cuek aja, ya. Tapi suatu saat setelah mereka meninggal, di sana lama-lama timbul pengertian, oh, ternyata orang yang peduli, yang dalam kehidupan saya ini, yang peduli pada saya, tidak saya hiraukan. Tapi setelah mereka meninggal, kita baru sadari. Setelah kita sadari, biasa, ya, manusia ini pasti memiliki, ya, kenangan-kenangan yang baik. Kenangan-kenangan yang baik akan kita simpan, ya, di dalam batin kita. Inilah tinggalkan mimpi yang tiada bertepi, ya. Hanya kita ingat, ya, hanya kita simpan kenangan itu sepanjang perjalanan hidup kita. Jadi, ya, kepada umat yang berbakti, saat Anda bertemu, ya, dengan orang-orang yang baik, Anda harus memiliki rasa penghargaan. Karena penghargaan ini ah, bukan hanya berguna bagi kita, penghargaan ini juga berguna bagi orang lain, ya. Jadi tahu berterima kasih, tahu balas budi, itulah yang harus kita tingkatkan. Kalau kita memiliki rasa itu secara alamiah, pasti kita berusaha dalam kehidupan ini tidak menyakiti perasaan orang lain, ya. Ya, kadang-kadang namanya manusia ini, ya, dalam kehidupan ini, ya, kalau tidak sesuai dengan keinginannya, batinnya sudah tidak senang. Kalau batinnya tidak senang, dia mudah emosional. Kalau udah emosional, ya, kata-kata apapun, ya, kalau dia tidak terkendali, dapat keluar di dalam uh, pembicaraannya, ya. Jadi, ya, kepada umat harus hati-hati, ya, karena kita mengetahui bahwa di dalam kehidupan ini semuanya, ya, akan berubah terus, ya, tidak ada yang tetap. Jadi saat kita bertemu dengan orang-orang yang baik, hargailah mereka. Ya, salah satu orang yang baik itu yaitu mengingatkan selalu saat mengingatkan kita akan kekurangan-kekurangan kita. Dengan orang itu mengingatkan kita akan kekurangan-kekurangan ini, bukan mereka itu tidak suka pada kita,
tapi mereka itu adalah peduli kepada kita, ya. Dengan kepedulian ini ya kita harus menghargainya, ya. Jangan sampai dengan kepedulian ini kita sia-siakan, kita biarkan, ya. Jadi kebanyakan dalam alam kehidupan manusia, ya, saat kita bersama dengan orang-orang yang kita cinta itu kita biasa aja, tapi setelah tiada mereka, baru kita sadari kayaknya itu akan lebih tidak bermanfaat. Apabila saat mereka hidup kita menunjukkan rasa penghargaan kita, ya. Seperti yang saya bilang, rasa penghargaan itu ya bisa datang dari cinta kasih kita, kepedulian kita kepada mereka. Dengan kepedulian ini, kita berusaha menjaga perilaku kita, ucapan kita, dan pikiran kita. Ya, karena ketiga hal ini satu sama lain akan saling mendukung, saling terkondisi. Kalau Anda itu merasa udah tidak nyaman, tidak cocok, pasti di sana itu timbul pikiran yang negatif. Nah, dengan pikiran yang negatif, nanti ucapan pun bisa berubah, tingkah laku kita pun bisa menjadi kasar, ya. Jadi kepada para umat harus mengetahuinya dengan menyadarinya dalam kehidupan ini. Ya, berusaha, ya, karena kita sebagai manusia ini, ya, kita tidak tahu kehidupan kita sampai kapan. Yang penting dalam kehidupan ini, ya, kita harus menjalaninya dengan kewaspadaan, ya, tidak lengah. Karena kalau orang yang tidak lengah pasti dapat mempraktekkan Buddha Dhamma ini, ya. Karena Buddha Dhamma ini, setiap kita praktek Buddha Dhamma ini, mereka pasti akan dapat menuntun ke arah yang lebih ke pencerahan, ke arah yang lebih segar, sehingga batin kita lebih berkembang dalam kehidupan ini. Ya, dalam kehidupan ini ya praktek dhamma yang harus dikembangkan di dalam batin tentu ada beberapa, ya. Ya, salah satu kita diingatkan memiliki kejujuran, ya. Jadi dalam kehidupan ini, ya, untuk menjaga keharmonisan dan kenyamanan, ya, di dalam keluarga, masyarakat maupun di kantor, ya, di mana kita berada, ya, kita harus memiliki kejujuran, ya. Orang yang jujur itu yaitu kalau mengetahui, ya, kekurangan orang, dia tidak menghakimi, tapi setelah dia mengetahui, dia menasehati temannya. Tapi sebelum menasehati kita kan harus bilang maaf dulu, ya. Kata maaf itu akan membuat emosional orang itu akan menurun. Tapi kalau kita langsung komentar, kadang-kadang dalam kehidupan ini batin orang itu kalau belum bisa menerima, ah, dia orang tersebut bisa apa? Emosi dan marah. Ya, tapi memang tujuan kita baik, tapi tidak semua orang itu dapat memahaminya, ya. Jadi ya sebagai umat yang berbakti, ya kita harus apa, memulai dengan kata-kata yang baik. Kalau kata yang baik ini berusaha apa supaya kita tidak akan menimbulkan permasalahan, perselisihan, dan masalah apapun, ya. Dengan demikian ya kita hidup akan lebih nyaman, ya. Salah satu seperti orang tua kita, ya, dari kecil sampai besar kita selalu diingati, ya. Tapi tergantung anaknya, apa mereka mau mendengar atau tidak kan tergantung pendengarnya, ya. Jadi ya kembali pada diri kita masing-masing. Tapi sebagai penghargaan anak terhadap orang tua, ya kita harus menghargainya, ya, karena menghargai orang itu akan menyenangkan batin kita maupun bisa menyenangkan orang lain, ya. Jadi kadang-kadang kita bisa melihat, ya, anak-anak zaman sekarang ini kadang-kadang setelah dikasih tahu orang tua, mereka marah marah, ya, tidak suka, ya. Tujuan orang tua baik, tapi itulah kadang-kadang
saat orang tua itu ada, kita emosional. Tapi setelah mereka tiada, baru kita menyadarinya. Ya, jadi berusahalah dalam kehidupan ini saat kita bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang peduli kita, kepada kita, ya kita harus memiliki penghargaan terhadap mereka. Ya, jadi kejujuran ini, ya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita harus diingatkan memiliki kejujuran. Kejujuran ini yaitu mengingatkan kita memiliki sikap yang adil, ya, tidak memihak. Jadi berusahalah, ya, karena kalau memihak itu, ya kita suka pada orang yang kita sukai aja, kita mihak pada mereka. Sedangkan orang yang kita tidak sukai, ya, kalau melakukan kesalahan, kita langsung ya mengomentarinya. Jadi tak boleh, ya. Ya kita harus apa? Tidak memihak lah. Semua kita anggap sama. Kalau ada teman kita yang salah, kita harus ada menasehatinya. Ya, kalau ada teman kita yang baik, kita mendukung. Ya, karena itulah yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kejujuran ini juga akan membuat orang percaya kepada kita. Ya, kalau kita jujur, ya dalam sikap, dalam melakukan apapun, semua itu akan orang percaya pada kita. Tapi kalau kita tidak jujur, ya nanti dari satu mulut ke mulut lain udah menyebar ya angin-angin yang tidak baik, ya kata-kata yang tidak baik. Sehingga kalau orang yang tidak mengerti, mereka bisa langsung tidak mempercayai kita. Jadi hati-hati ya cara menghakimi orang, cara memvonis orang, kayaknya ya setiap manusia pasti punya kesalahan. Tapi kesalahan itu kan ada yang setelah mengetahui, menyadari, lalu memperbaikinya. Tergantung ya siapa itu orangnya ya. Tentu sebagai umat harus setelah mengetahui kesalahan harus memperbaiki diri ya. Karena dengan bisa memperbaiki diri kita berarti kita mulai menuju perkembangan yang lebih baik ya. Nah, yang yang kedua yaitu diingatkan kita memiliki kebijaksanaan. Orang yang bijaksana kita pasti tahu. Orang yang bijaksana itu bisa ya menuntun batinnya ke arah yang lebih bermanfaat ya, ke arah batinnya yang lebih baik, yaitu mengetahui di mana kekurangannya. Saat seseorang itu mengetahui di mana kekurangannya, dia berusaha memperbaikinya. Kalau seseorang itu mengetahui ya peningkatan batinnya makin baik, dia akan selalu meningkatkan batinnya lebih maju lagi. Itu orang yang bijaksana, selalu setiap saat bisa menuntun batinnya, ya. Jadi kita selalu diingatkan, ya, menjadi orang yang bijaksana. Memang orang yang bijaksana itu belum mencapai pencerahan, ya. Tapi setidaknya sejak awal kalau kita menjadi orang bijaksana, kita mulai ya meningkatkan kualitas batin yang baik. Ya, memulainya itu yaitu mengingatkan kepada diri kita sendiri. Setelah kita mengingatkannya, kita berusaha menghindari hal yang buruk. Setelah kita menghindari hal yang buruk, kita selalu berusaha meningkatkan kualitas batin yang lebih baik. Semua itu ya butuh pelajaran, butuh proses. Ya, proses dari apa? Dari pengalaman-pengalaman di kehidupan kita saat ini. Ya, setiap manusia itu pasti memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda, ya. Nah, tapi dengan pengalaman-pengalaman yang berbeda ini akan mengingatkan kita menjadi mengetahui dan berusaha memperbaikinya. Dengan bisa memperbaikinya, kita pasti akan lebih tenang dan damai. Tujuan kita hidup sebagai manusia kan harus ada kedamaian dan ketenangan di dalam menjalani kehidupan kita setiap saat, ya. Nah, yang yang ketiga yaitu kemurahan hati, ya.
Jadi kemurahan hati itu ya saat seseorang itu melakukan kesalahan terhadap kita, kita berusahalah ya memaafkan mereka. Dengan bisa memaafkan mereka, ya kita telah menunjukkan kemurahan hati. Ya, kemurahan hati yang bersifat batin ini, mental ini akan lebih sulit kita praktekkan. Tapi berusahalah ya mempraktekkannya. Terutama kepada siapa? Kepada teman kita, keluarga kita yang kita akrab ya, setiap hari kita jumpai, lalu satu saat kita merasa kecewa atau sakit hati, tapi kita harus ingat kembali, hanya saat itu kita dibuat kecewa, tapi setiap saat yang lainnya mereka selalu mendukung kita. Setelah kita merenungkan hal itu, kita jadi apa? Bisa memaafkan kekurangan mereka. Ya, dengan bisa memaafkan kekurangan mereka, ya pasti kita lebih nyaman. Itulah praktek kemurahan hati, ya. Nah, kalau memberi itu ya saat seseorang mencapai keberhasilan, saat seseorang mencapai kesuksesan, kadang-kadang kita memberi juga, memberi dengan ucapan selamat atau memberi hadiah atau kado. Ya, semua itu hal-hal yang baik yang harus apa? Kita kembangkan, kita praktekkan. Seperti saat bulan Cengbeng, bulan ini ya, kalau orang Tionghoa bilang, kalau di Medan bilang Cik Gek Puang ya, Ah, penanggal bulan 7, penanggalan 15 Imlek ya. Nah, di sana itu kan kita sebagai etnik Tionghoa akan sembahyang ya, ya sembahyang para leluhur, sembahyang para mendiang, maupun sembahyang kepada kerabat sahabat yang kita menganggap mereka telah berjasa kepada kita, mereka telah membantu kita yang telah meninggal. Ya, jadi itu juga menunjukkan kedermawanan kita, ya, kemurahan hati kita, ya, di dalam ya memberi hormat, memberi persembahan, ya, atau memberi sesajian, ya, seperti saat kita berkunjung ke rumah tempat abu ya rumah tempat abu jenazah itu ya setidaknya kita memiliki kemurahan hati yaitu apa. Saat melihat nama mendiang itu kita menghormat dengan kedua tangan kita beranjali lalu menundukkan kepala itu kan memiliki rasa hormat itu karena apa. Dengan menunjukkan rasa hormat itu berarti kita menunjukkan rasa kemurahan hati kita ya. Jadi semua itu dapat kita lakukan. Cuman sekarang ini bertanya, apakah kita mau melakukannya atau tidak? Ya. Jadi itu yang menjadi perjalanan di dalam kehidupan ini ya. Jadi kalau orang itu yang memiliki kemurahan hati, rendah hati, pasti ya merasa oh orang ini telah berjasa kepada saya menghormatinya. Karena menghormat pun menunjukkan kita memiliki sikap yang baik ya, sikap yang rendah hati. Nah, dengan menghormat itu kita menunjukkan rasa penghargaan kita terhadap orang lain, dengan menghormat itu, kita menunjukkan penghargaan, kita menunjukkan rasa hormat. Makanya di dalam Manggala Sutta itu diingatkan kita menghormat kepada orang yang patut dihormati adalah berkah. Ya, berkah itu yaitu seseorang apabila seseorang setiap saat melakukannya, orang itu bisa mencapai keberhasilan atau kesuksesan di dalam dunia ini maupun di kehidupan berikutnya. Ya, jadi semua berkah yang ada harus kita tingkatkan setiap saat. Yang keempat yaitu selalu mengingatkan kita menjaga ketenangan batin ya. Jadi dimanapun kita berada, kita harus berusaha batin kita tenang. Seperti saat ini ya, negara lagi ada demokrasi, demonstrasi ya, ah, pengunjuk rasa ya di mana-mana. Ya kita hanya bisa berharap, kita hanya berdoa semoga masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh negara ini cepat berakhir ya. Itu kan menunjukkan ketenangan batin kita, menunjukkan sikap batin kita, menunjukkan rasa kepedulian kita terhadap
hal-hal yang lain yang dalam kehidupan ini ya harus kita jalani. Harus kita menjaga dengan ketenangan, kedamaian, dan keharmonisan. Ya, nah, selain keharmonisan, ya kita diingatkan memiliki toleransi. Ya, jadi semua orang memiliki hak. Ya, tapi hak itu dapat kita pergunakan, tapi janganlah hak itu kita sewenang-wenang. Ya, karena kalau kita sewenang-wenang terhadap orang lain, itu sangat berbahaya bagi batin kita maupun orang lain ya. Jadi kalau orang yang memiliki ketenangan batin, pasti orang tersebut tidak menginginkan penderitaan makhluk yang lain ya. Nah, jadi kita praktek dhamma ini selalu mengingatkan kita berusaha ya menjaga sikap yang baik, menimbulkan cinta kasih, belas kasih, kasih sayang. Nah, itulah sikap-sikap yang baik sehingga dimanapun kita berada, ketenangan itu akan selalu kita bawa ya. Jadi ketenangan itu yaitu dapat kita praktekkan saat kita emosi ya. Jadi saat kita emosi, oh saat emosi pikiran kita udah emosi, kita oh saya masih ada ketenangan. Ketenangan ini yaitu kesadaran kita mengingatkan kita ya. Karena kita sadar, kita tenang, ah, lalu ya kita dapat apa? Dapat menjaga sikap kita ya. Jadi ketenangan ini juga akan mengingatkan kita memiliki kesabaran ya. Jadi sabar menahan penderitaan ya. Jadi setiap masalah-masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan ini pasti dapat selesai. Tapi selesaikanlah dengan kepala dingin, ya. Jangan terlalu emosional. Karena kalau kita emosional, kita dapat apa? Menimbulkan perselisihan, permusuhan, ya. Nah, karena perselisihan, permusuhan itu akan tidak bermanfaat, ya. Perselisihan dan permusuhan itu akan apa? Membuat penderitaan makhluk yang lainnya ya. Nah, jadi kepada para umat harus mengingat ya, ya haruslah ya, janganlah sampai ada perselisihan ya. Karena perselisihan itu akan membuat kita tidak nyaman maupun orang lain tidak nyaman juga ya. Nah, jadi di dalam ajaran Guru Agung Buddha itu pasti ada ya, mengingatkan kita hormatilah para dewa yang berada di rumah, ya. Para dewa yang berada di rumah itu siapa? Orang tua kita, mama, papa kita yang berada di rumah kita saat mereka masih hidup, itulah para dewa dan dewi, ya. Nah, para dewa dan dewi itu harus dihormat. Kenapa harus dihormat? Karena sejak kita masih baby sampai kita berusia remaja sampai kita menjadi orang berhasil, semua atas dukungan orang tua ya. Jadi saat kita mengenal dunia ini, saat kita mulai dapat berbicara, siapa yang mengajar? Ya, orang tua dulu ya. Dari awal orang tua kita selalu mengajarkan kepada anaknya hal-hal yang baik. Setelah anaknya mengetahui, berusahalah menghormati orang tua. Orang tua seperti dewa dan dewi di rumah. Tapi sebagai orang tua harus Anda menjadi orang tua yang baik ya. Karena kenapa ada orang tua yang tidak baik? Ada orang tua yang tidak baik yaitu sepasang suami itu suka ya ada selisih paham, suka bertengkar ya. Nanti kalau istrinya ngomong sedikit, suaminya mulai menyinggung istrinya. Nanti kalau suaminya mengomong berbicara sedikit, nanti istrinya yang mulai menyindir suaminya. Jadi tak boleh ya. Tujuan Anda membina rumah tangga itu yaitu selalu setia kepada pasangan Anda, yaitu tidak ada selisih paham. Jangan seperti yang saya bicarakan, ya, karena itu akan tidak bermanfaat. Saat masih hidup selalu bertengkar, nanti saat menjelang perpisahan, setelah meninggal, ada pasangan yang baru menyadari. Tapi setelah baru menyadari,
sudah berbeda alam. Jadi itu tidak bermanfaat ya. Jangan melakukan hal yang seperti itu. Jadi saat kita hidup berpasangan, ya hiduplah dengan rukun dan damai, sehingga anak-anak yang berada di dalam rumah tersebut akan merasakan keharmonisan dan kedamaian. Ya, semua itu ya dapat ya kita praktekkan, dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi menjadi orang yang baik itu tidak mudah. Memang tidak mudah. Selain itu, ada kemauan ya untuk melakukannya. Kalau tidak ada kemauan, bagaimana kita dapat mempraktekkan Dhamma setiap saat ya? Jadi kita kalau ada kemauan, kita mempraktekkan Dhamma setiap saat itu dapat menjadikan momen di dalam kita belajar ya. Ya tentu bisa belajar melalui membaca, melihat, mendengar, dan belajar melalui pengalaman hidup ya. Semua hal-hal ini ya dapat kita pelajari ya. Setelah dipelajari harus dipraktekkan ya. Jangan hanya secara teori ya pintar, tapi secara praktek berbeda dengan teori yang telah kita ituin ya, kita bicarakan. Jadi praktek dan belajar itu harus seimbang. Nah, sehingga apa? Kita mulai menuntun batin kita menuju ke arah yang lebih luhur lagi, ya. Karena setiap manusia itu menginginkan batinnya lebih luhur. Tapi kalau inginkan batinnya lebih luhur, harus dipraktekkan, ya. Bukan hanya dipelajari saja, ya. Jadi semua hal itu ya harus dasarnya dipraktekkan. Ya, selain itu, ya di dalam rumah tangga, Anda selalu diingatkan menjaga keharmonisan. Nah, seperti ya, menjaga keharmonisan itu seperti saat kita pertama kali masuk rumah, ya, masuk rumah baru. Biasanya orang Tionghoa kan, kalau pertama kali mereka mau masuk rumah baru itu pasti mereka akan membawa kompor, ya. Kompor itu yaitu apinya telah dinyalakan. Sehingga apinya nanti saat masuk rumah itu kompornya harus dinyalakan, ya apinya nyala ya supaya jangan mati dulu. Nah, ini kenapa apinya harus dinyalakan? Yaitu di dalam ajaran Buddhis ya, tradisi India kuno itu yaitu menjaga api keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Jadi kompor itu mengingatkan kita menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga. Nah, tentu menjaga keharmonisan itu dibutuhkan ketenangan. Tanpa ketenangan, ya kita tidak bisa dapat menjaganya dengan baik, ya. Nah, jadi api dalam rumah tangga itu harus kita jaga, ya. Nah, jadi kepada para upasaka, upasika, misalkan ada masalah-masalah yang di dalam rumah tangga, Anda harus selesaikan di dalam rumah tangga saja, ya. Jangan dibawa keluar, ya. Jadi seperti api yang di rumah, jangan dibawa keluar, ya. Jadi masalah-masalah di dalam rumah tangga Anda itu Anda dapat selesaikanlah di dalam rumah tangga, ya. Jadi uh, kita tidak bawa, misalkan pagi itu sebelum bekerja kita bertengkar. Saat kita ke kantor, masih kita terbawa emosi kita, wajah kita di kantor itu cemberut. Itu tidak bagus ya. Jadi kita harus bisa melepas emosional kita. Begitu juga api yang di luar jangan masuk, jangan dibawa masuk ke rumah ya. Jadi api yang di kantor di luar itu seperti di kantor itu kita banyak pekerjaan, pekerjaan sudah capek, ya kita saat pulang ya kita harus dengan wajah berseri ya, tidak wajah cemberut emosi. Jadi ini menunjukkan kita memiliki keseimbangan batin kita di dalam menjaga ya, menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga maupun menjaga keharmonisan dimanapun kita berada. Jadi selalu ya diingatkan kepada para umat ya untuk selalu menjaga keharmonisan.
Nah, karena kalau kita bisa menjaga keharmonisan, nanti dari rumah Anda menjaganya dengan baik, pasti Anda dapat menerapkannya lagi di dalam masyarakat. Lebih luas di dalam masyarakat, di dalam bangsa dan negara juga, ya. Jadi pelan-pelan lah praktekkan Dharma ini secara bertahap, ya. Karena semua itu timbul tidak secara spontan. Semua itu timbul karena ada usaha. Usaha untuk memajukan batin, usaha untuk mencapai kemakmuran maupun kesejahteraan di dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Nah, jadi saat kita masih diberi kesempatan dalam kehidupan ini, marilah kita bersama-sama ya meningkatkan kualitas batin yang baik. Karena dengan kualitas batin yang baik ini dikatakan akan dipuji oleh para bijaksanawan. Ya, jadi selalu meningkatkan kualitas batin yang baik. Dengan kualitas batin yang baik, kita dapat mencapai empat hal tersebut, ya, yaitu kejujuran, kebijaksanaan, kemurahan hati, dan ketenangan batin. Jadi selalu meningkatkan keempat hal ini. Demikianlah pesan Dhamma saya. Semoga kita semua maju di dalam Dhamma, Sabe Satta Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante atas sharing damanya. Ya, sekarang kita masuk ke Q&A ya Bante. Ini ada pertanyaan masuk di Zoom. Pertanyaannya, bagaimana orang bilang berbohong demi kebaikan orang? Ya, di dalam ajaran agama Buddha sebenarnya kalau berbohong itu kita udah ada kehendak, memang demi kebaikan orang, tapi itu udah termasuk berbohong juga, ya. Jadi berusaha tidak bohong. Misalkan, ya dulu saya juga kayak gitu juga, karena kita kan dari umat awam juga ya. Jadi kalau Mama bilang baru pulang dari mana, makanya pulangnya baru nonton ya. Kita hanya bilang pulang dari mall. Itu masih lumayan ya, masih ah, memang kan mall itu, bioskopnya kan sekarang berada di mall-mall ya. Jadi berusaha ya kita berusaha tidak berbohong lah. Ya, jadi berkatalah sejujurnya saja ya. Memang kadang-kadang ada orang bilang berbohong demi kebenaran. Ya, tapi jangan terlalu sering karena iya, inti manusia ini ya, manusia ini selalu membela dirinya. Jadi salah satu sukses seperti yang saya bilang, kita harus jujur, jujurnya dari awalnya dari batin kita dulu. Jadi itu tidak gampang. Itu butuh proses, yaitu memiliki pengertian yang baik, sehingga kita males berbohong lagi ya. Jadi kalau Anda berkata berbohong demi kepentingan, itu harus Anda tinggalkan pelan-pelan ya. Saya tidak sarankan untuk hal itu ya, karena hal itu suatu saat akan menjebak batin kita sendiri. Siapa sih kalau kita praktek dhamma, batin kita selalu dijebak-jebak bilang berbohong itu untuk kebenaran. Jadi yang kebenaran yang sebenarnya bagaimana berbohong juga. Wah, salah itu ya. Jadi jangan. Tetap berusaha sejujur mungkin. Kalau kita memang ya berbohong itu tujuannya misalkan supaya orang tua kita tidak marah, ya kan? Makanya seperti yang saya tadi bilang, nonton dibilang ke mall jalan-jalan aja. Atau ke mall makan ya, kumpul semoga orang tua dengannya tidak marah. Kadang-kadang kalau nonton, kadang-kadang ada orang tua yang pikirannya agak agak kuno, ngapain kamu nonton? Nah, lebih baik jalan-jalan ke mall. Semoga tidak marah. Jadi berusaha ya menjaga kejujuran kita ini dengan mengungkapkan hal-hal yang mudah dimengerti. Jangan bolak-balik. Nanti kalau bolak-balik tambah pusing. Ya, jadi selalulah ya mengingatkan bahwa jangan berbohong. Namanya berbohong ya. Berbohong itu kan udah ya kata yang tidak bagus ya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Tapi kalau misalkan bilang nggak tahu juga berbohong ya Bante. Ya, ya makanya enggak lah. Jadi Mending, kalau mending bilang nggak tahu daripada berbohong. Gimana itu Bante? menurut saya
jangan bilang nggak tahu. Kalau memang kita tahu, ya kita bilang tahu lah. Ya pokoknya kita ungkapkan kejujuran kita tergantung cara penilaian orang, ya. Tapi tujuan kita kan niat kita tidak berusaha tidak membuat seseorang itu marah. Kan tujuan itu kan. Tujuan niat itu yang selalu kita pertahankan. Tidak berusaha mama kita, yang lain itu marah. Tapi saya berkata yang sebenarnya. Tapi saya tidak membuat mereka marah. Yang marah itu berarti mereka telah berpikiran yang negatif. Ya, memang pikiran manusia ini selalu dihantui oleh hal-hal yang negatif. Makanya kita selalulah mengingatkan untuk membuka diri. Ya, membuka diri itu yaitu mengingatkan kita selalu memiliki pikiran yang lebih positif. Kalau kita yang lebih positif, sehingga mental kita lebih maju. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Aduh, sadu Bante. Soalnya kan kadang jaga Hmm. pikiran, jaga mulut, Ah, jaga ah, perbuatan ya, jaga tindakan ya. Tapi setelah kita kan kadang ada diskusi dengan kalian Namita Bante. Jadi ada satu kalian yang bilang yang paling penting itu jaga batin. Betul ya Bante? apa jaga batin. Iya, Jaga tapi kan batin, jaga batin. batin itu kita mengingatkan bahwa apapun yang kita bicarakan berusaha tidak ada niat untuk membuat menyakiti hati orang ya. Itu kan bagus sudah. Jadi itu tidak termasuk berbohong sudah. Ya Yang betul penting Bante ada kan. niat. Nah, Ya, hmm. misalkan intention kita A, tapi kadang ditangkap sama orang kan bisa B ah, atau C. Itu kadang ah, ribet ya Bante ya. berarti ya berarti orang itu telah memiliki pikiran yang negatif terhadap kita, tapi kita selalu mengingatkan kita yang baik-baik aja lah. Betul, Berarti betul. kan beda. Memang nggak gampang dalam kehidupan ini. Karena setiap manusia itu selalu memiliki hal yang negatif. Termasuk saat saya ya, beberapa saat kalau kita zaman sekarang kalau lihat ya di dunia dunia maya itu akan membuat emosional kita meningkat, lebih baik kita tinggalkan tak usah lihat. Karena kenapa? Negatif terus pikirannya itu berbahaya, bukan pada siapa-siapa, bagi diri kita sendiri. Jadi kita dapat menghancurkan diri kita sendiri karena kita kenapa? Selalu berpikiran negatif. Berpikiran negatif kalau selalu itu akan menjadi karakter kita setiap saat. Jadi ya kepada umat yang berbakti, Anda harus waspada ya. Sadu, 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 Bante. Baik, kita lanjut Ya. ke pertanyaan berikutnya. Apakah membunuh makhluk tanpa sengaja, misalnya lagi cuci piring ada semut, diperbolehkan? Gitu, Bante. Bukan diperbolehkan ya. Kan semut itu makhluk kecil. Kalau kita tanpa sengaja, kalau itu kok setelah kita sadari ya ya kita maksudnya letakkanlah di tempat yang kering. Tapi saat kita letakkan di tempat kering, misalkan semut itu udah mati ya, ya sudah. Yang penting kita tidak ada kehendak untuk membunuhnya. Ya, ya Ya, memang membunuh ini tidak gampang, terutama kepada serangga-serangga ya. Misalkan saat malam, saat kita tidur, ada nyamuk kan suaranya kayak gitu, pasti kita nyaman, kebiasaan kita kan langsung pakai tangan untuk menepak ya. Jadi kita berusaha untuk menyadarinya, tidak tidak berusaha mengambil tindakannya ya. Memang tidak ada niat, tidak ada niat itu penting, tapi ya berusaha ya, uh, penuh kewaspadaan ya. Tapi kalau udah cuci, sudah makhluknya berada di dalam, memang itu sulit menyelamatkannya. Ya, memang nggak gampang. Yang penting tidak ada niat untuk membunuh. ya baik, Bante. Baik, kembali ke Cetana ya. Ya, Iya, Bante misalkan kalau mau minum, kita persilakan dulu, Bante. Soalnya kan baru udah matok. Kak Aileen nggak apa-apa, Lingsing, nggak Bante. apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, Ya, nggak apa-apa. kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana melatih kemurahan hati? Apakah dengan banyak berdana atau caga? Atau bisa menerima hidup apa adanya tanpa komplain? Silakan Bante. Kemurahan hati yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama-tama, kita harus menjaga pikiran kita dulu, yaitu pikiran kita harus positif. Ya, salah satu yang paling mudah
setiap hari kita jumpai. Ya, setiap hari yang kita jumpain apa? Saat kita bekerja, ya, saat kita berada di tengah jalan, ada orang yang minta-minta. Dari yang tua sampai yang muda. Nah, saat kita melihat mereka, kita langsung jangan, ih mereka males, mereka tidak mau bekerja. Jangan. Kita mengucapkan, semoga mereka tercerahkan, semoga mereka bahagia. Nah, dengan demikian, berarti di dalam batin kita sudah mulai tumbuh kemurahan hati. Kemurahan hati itu dari mana? Dari pikiran yang positif. Tapi kalau kita tidak bisa, nggak mudah ya, nggak mudah untuk mempraktekkannya. Jadi kemurahan hati itu yang paling sulit itu yaitu saat kita melihat keberhasilan orang, saat kita melihat sekeliling orang, kita selalu mengungkapkan rasa empati kita, ya, turut merasakan ya kebahagiaan maupun penderitaan orang, sehingga kita lalu mengharapkan semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan. Nah, itulah kemurahan hati yang harus kita praktekkan. Makanya kemurahan hati yang dari batin itu akan lebih sulit ya. Memang kemurahan hati batin, kemurahan hati dari memberi itu mudah, tapi saat memberi, setelah kita kasih orang itu tidak peduli, tidak mengucapkan kata terima kasih. Apakah Anda bisa terima? Ya sudah, yang penting niat saya melakukannya dengan baik. Tergantung, yang penting barang itu sudah saya berikan. Dia mau apain barang itu, saya tidak mau tahu. Apakah bisa begitu? Itulah yang menjadi PR untuk mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kemurahan hati itu yaitu bisa memaafkan, bisa mendoakan, ah, bisa mencerahkan orang lain. Itu akan sangat membangun batin kita pada kehidupan ini. Aduh, sadu, sadu. Ya, baik. Nah, berikutnya Bante, bagaimana kalau menghadapi orang dekat kita dengan amarah? Bagaimana mengendalikannya? Silakan Bante. Menurut saya kita tidak bisa mengendalikan orang yang amarah ya. Yang penting orang yang marah, kita jangan menjadi orang pemarah seperti dia. Kalau kita tidak menjadi orang pemarah, berarti kita tidak ikut arus dia. Tapi kalau kita udah tahu dia pemarah, kita makin marah, berarti kita ikuti arus orang itu. Tujuan kita setelah mengetahui orang itu marah, tujuan kita tidak mau mengikuti arusnya. Ya, saya akan memberi nasihat padanya kalau dia tanya saya. Tapi kalau dia tidak tanya saya, ya saya nggak nggak mau berbicara. Nanti kalau saya bicara, dia akan marah. Tapi kalau setelah saya salah bicara, dia marah. Tapi kalau saya tidak dapat mengontrol emosi saya ikut marah. Berarti siapa yang rugi? Saya yang rugi. Ya, jadi berusaha. Jangan jangan kalau kita udah tahu wataknya marah, kita berusaha tidak menimbulkan watak yang baru membuat orang itu marah. Ya. Jadi semua itu kembali pada batin kita. Jadi seorang pemarah itu jangan kita menganggap kita bisa menasihatinya supaya dia tidak marah lagi. Itu akan sulit menurut saya. Kenapa? Seorang pemarah itu dia harus sadar sendiri apa yang telah dia lakukan. Sehingga semoga dia tercerahkan. Saat dia tercerahkan, dia akan merubah rasa marahnya menjadi lebih bisa menahan diri. Itu yang dapat saya bicarakan. Baik, Bante. Berarti memang kita harus jaga batin selalu ya, Bante ya. Iya, karena kondisi itu kita udah tahu dia pemarah. Kalau pemarah setiap kali itu akan menjadi karakter orang. Kalau udah setiap kali, karakter orang itu akan sulit dirubah. Dia harus apa? Dapat merubah diri sendirinya. Biarpun kita minta ampun, berubah tidak bisa. Karena sudah menjadi wataknya. Makanya hati-hati, itu sulit kalau udah mencapai karakter tertentu. Ya, jadi ya harus waspada. Jadi bagaimana kita mengembangkan meta dan karuna setiap saat ya, Bante, kalau begitu. Ya, melalui pikiran positif, seperti yang saya bilang. Tanpa pikiran positif, bagaimana kita mengembangkannya?
Ya, jadi harus ada pikiran yang positif, pikiran yang bisa memaafkan orang lain, uh, pikiran yang dengan lapang dada bisa menerima keadaan orang lain. Nah, itu yang akan merubah menjadi kita memiliki rasa empati, rasa belas kasih ya kepada orang lain. Jadi harus dasarnya itu harus dari diri kita, yaitu belajarlah secara perlahan-lahan untuk selalu mengingatkan. Tidak ada orang yang dapat mengingatkan batin kita selain diri kita sendiri. Berawal dari mana? Perbuatan baik yang telah kita lakukan. Dengan sering-sering kita melakukan perbuatan baik ini, nanti pikiran kita pun akan dilatih. Jadi saat melakukan perbuatan baik, disertailah oleh pikiran yang baik, yaitu tanpa rasa curiga ya terhadap orang lain. Ya, baik Bante. Terus pertanyaan lanjutannya Bante, bagaimana mencari kalyanamita yang bisa membuat kita lebih baik dari waktu ke waktu? Nah, menurut saya, kalau mencarinya susah. Lebih baik jadilah karyamita yang baik. Diri kita menjadi orang yang baik. Bukan kita mencari orang lain. Nanti kalau kita tidak menemukan orang baik, kita kecewa. Semua umat Buddhis kok tidak ada yang baik. Nah, jadi untuk menjadi umat yang baik, umat Buddhis yang baik, kita harus memulai dari batin kita sendiri. Ya, sehingga apa? Orang dapat menemukan diri kita adalah orang yang baik. Jadi jangan mengharap yang lain dulu. Haraplah kepada diri kita sendiri untuk menjadi yang baik. Berarti dari diri kita dulu ya Bante ya. Nggak boleh. Iya. Eh, Iya, karena kalau tidak temu dalam kehidupan ini, nggak ada ketemu orang yang baik, gimana? jadi orang Siapa yang baik itu disalahkan? kriterianya gimana? Bagaimana Bante kriterianya? Orang baik itu Ah, seperti apa? orang baik How, ya. how, kalau bahasa Inggris, how do you define a good person, a good kalyanamita? Iya, Kak, memang ya kita dalam lingkungan makanya bertempat tinggal yang sesuai ya. Nah, sudah itu kalau kita memiliki tempat tinggal yang sesuai, kalau kita tempat tinggal yang sesuai itu yaitu tempat tinggalnya nyaman, lalu kita dapat bertemu dengan orang baik itu adalah karunia terbesar dalam kehidupan ini. Ya. Menurut saya itu memang ada kondisinya. Kondisinya awalnya dari mana? Dari batin kita yang memulai. Kalau diri kita akan memulai, pasti ada gelombang yang akan menyatu kepada kita. Tapi kalau kita tidak ada gelombang yang baik, bagaimana kita menyatu dengan orang? Ya, jadi menurut saya hal yang harus kita kerjakan yaitu kita berusaha mengkondisikan hal tersebut. Kalau kita bisa mengkondisikan hal tersebut, semoga hal tersebut ada faktor yang frekuensi yang sama dengan kita. Nah, jadi dulu kayak gitu, dulu kan saya berteman dengan teman ya. Teman itu saat saya melakukan kesalahan, tapi teman itu bisa mengingatkan kita. Jadi karena kita orang baik, makanya ketemu sama teman yang baik, makanya kita yang mengkondisikan ya menurut saya ya menurut menurut perjalanan hidup saya, menurut pengalaman saya, harus mulai dari kita. Semoga ada kondisinya sehingga kita bertemu dengan yang baik. Jadi jadilah orang yang baik di setiap kesempatan. Jadi orang baik di setiap kesempatan. Soalnya kan di dalam kitab komentar, sesungguhnya setiap manusia berkumpul karena punya kesamaan elemen. Demikian ya Bante ya. Itu karena ada kondisinya. Kondisinya kita mulai. Karena Cici, ya, jujur, saat kita bertemu dengan orang, saat kita mulai berbicara, eh, orang ini kayaknya tak nyambung. Kalau setelah kita mengetahui orang itu tak nyambung, pasti kita akan hanya berteman dengannya, hanya say hello aja. Tidak ada teman yang Betul itu Bante. benar. Itu memang kenyataan dalam kehidupan. Setelah kita bertemu, kayaknya dia enak ya orangnya, nyambung ya. Pasti kita saat bertemu ngomong lagi, saat kita bertemu ngomong lagi. Nah, nanti akan jadi akrab. Benar kan, Mbak Cici? Positif Itulah negatifnya pengalaman. itu ya pas ya Bante ya. Iya. Kita manusia ini memiliki rasa. Rasa itu tidak dapat bohong dari perasaan siapapun. Kita akan mengetahuinya. Yakinlah. Betul Bante, betul.
Ini ada pertanyaan berikutnya, mengapa susah praktik ya Bante dibandingkan dengan teori? Lebih mudah menasehati orang daripada giliran Hmm, kita yang mengalami. ya. Memang di sini ya. Jadi saya berbicara dari pengalaman saya. Jadi saat kita mulai bisa teori, saat kita merasakan tindakan kita tidak sesuai dengan kita, lalu kita berusaha menasihati diri kita. Ya, memang ajaran Sang Buddha itu sangat bagus yaitu hiri dan otapa. Kalau kita memiliki dua hal ini, hiri dan otapa, saat kita ingin melakukan hal yang salah salah selalu, kita takut, nanti akibatnya kalau saya akan dicela orang. Nah, jadi kita jadi takut karena takut kita tidak mau melakukannya. Jadi harus ada kiri dan otapa. Selalulah mengingatkan batin kita sendiri. Seperti yang dari awal saya selalu mengingatkan, tentunya kita sebagai manusia ya tidak mudah ya karena karakter kita sudah ada yang tidak baik. Lalu karakter yang tidak baik, kebiasaan itu harus kita robah di dalam batin kita. Pasti di dalam batin kita akan berperang ya. Mana yang lebih unggul, yang jahat atau yang baik? Ya, tentu yang kita inginkan yang baik. Nah, kita harus melawannya dengan berpikiran yang lebih positif, dengan tindakan yang lebih positif, ucapan yang lebih baik, ya, yaitu tidak menyinggung hati orang. eh, Menyinggung hati orang. Kadang itu kembali ke batin masing-masing sih Bante. Saya intention kita itu nggak menyinggung, tapi bisa signalnya ditangkap menyinggung. Demikian Bante. Mungkin juga dalam intonasi, style berbicara atau Ah, karakter. Kalau misal teman yang memahami karakter kita mungkin ya oh ya itu memang karakter dia kayak gitu. Tapi kalau ke teman-teman baru mungkin kok kayaknya kata-katanya kok kasar gitu ya. ya? Apalagi kita yang dari Ah, Sumatera kan maksudnya ya, ya Sumatera Utara wataknya kan kasar ya. ya frontal to the point dan Ah, mungkin itu ke teman-teman yang di kota lain kan kok begitu ya orangnya gitu loh. Demikian ya tapi Bang. jujur, tidak semua. Makanya selama ini kan kita kalau melihat satu dua orang, lalu kita menghakimi, wah orang Sumatera wataknya selalu kayak gitu. Enggak juga. Tergantung orang Sumatera itu orang yang kita jumpain yang bagaimana wataknya, bagaimana yang karakternya itu, tidak semua. Jadi setiap setiap tempat pasti ada yang baik, ada yang tidak baik. Cuma tergantung saat kita bertemu dengan mereka, kita dapat orang yang mana, yang baik atau yang tidak. Itu kan kondisi yang menentukan. Kita tidak tahu. Itu yang dapat saya jelaskan. Tapi menurut opini saya sih lebih ke batin masing-masing sih. Kalau batin Ya. netral ya itu baik-baik aja. Tapi kalau batin yang Ah, sudah bias itu komentar itu akan muncul, overthinking akan muncul. Tapi netral ya netral aja sih gitu sih Bante. ya. Ya Mm-mm. bisa, tapi kan jarang yang punya netral. Sudah pencapaian ya Bante kalau udah netral ya. Ya, jarang yang punya netral. Ya, tapi kita berusaha lah. Ya, namanya namanya dalam kehidupan ini tujuan kita berpraktek kita harus selalu berusaha lah semaksimal mungkin ya. Memang kita namanya belum mencapai kesucian, pasti ada kekurangan kita. Tapi setelah kita menyadari kita berusaha ya, berusaha memperbaikinya, yaitu selalulah berkata maaf di dalam batin kita. Ya, berarti maaf ada kesempatan kita untuk merubah. Maaf itu yaitu menunjukkan kita ingin merubah diri kita ke arah yang lebih baik. Hmm. Soalnya ada salah satu, aku pernah dengar Dhamma Talk itu begini Bante, seorang meditator asli dan meditator palsu. Jika seorang meditator asli itu sudah nggak akan reaksi, tapi kalau meditator palsu itu semua-semua hal reaksi, semua-semua hal reaksi. Jadi kembali lagi ke apakah diri kita masing-masing itu sudah ada kemajuan belum dalam meditasi? Ah, Itu sih Bante. ya, Kalau seorang meditator asli itu sudah nggak akan reaksi, tapi yang palsu itu akan selalu reaksi gitu. Padahal itu sebuah statement yang netral, tapi bisa ditanggapinya sangat negatif gitu sih Bante. Kembali lagi ke batin masing-masing sih. ya. Jadi menurut saya meditator itu bukan palsu, bukan asli.
maksud saya bukan palsu, bukan asli. Mereka saat meditasi bisa memiliki pengendalian diri, enggak. Nah, yang memiliki pengendalian diri, dibilang Reaksi. meditasi asli. Yang tidak bisa memiliki pengendalian diri berarti dibilang palsu, tapi enggak. Sama-sama mempraktekkan meditasi. Tapi yang yang mempraktekkan meditasi itu kalau dia tidak dapat mengendalikan diri berarti dia lalai. Ya, lalai di dalam mengembangkan hal bajik di dalam batinnya. Betul. Berarti pengendalian diri ya, Bante ya. Ini ada. Iya. Jadi semua meditasi, kalau meditasi kita diam lah. Tapi saat dia diam itu yang bagaimana pikirannya mengembara atau apa kita tidak tahu. Apa atau tujuan meditasi dari dia yaitu untuk menunjukkan bahwa dirinya hebat. Nah, itu pun Pun ah, keakuan ya, Bante yo. jadi ah, ada ya, ada ah, dari meditator ya, kan guru-guru meditasi banyak ya. Jadi ada saya dengar dari umat. Anak ini baru usianya kurang lebih 20 tahun ya. Uh, uh, remaja menuju dewasa ya, 24 tahun. Nah, Anak kuliah lah ya, Bante ya. saat dia mempraktekkan meditasi, lalu guru-guru meditasi ini bilang, kamu sudah mencapai jana kedua. Nah, Hmm, kalau anak ini tidak siap mentalnya, pasti pikirannya sombong. hmm, Saya baru praktek sedikit sudah mencapai jana kedua. Tapi mereka udah praktek lama kok belum mencapai ke jana kedua. Makanya seorang guru itu sangat pengaruh kalau dia berbicara. Bisa membuat batin seseorang makin menuju ke yang hal yang tidak baik. Jadi ya seorang guru meditasi itu harus hati-hati juga. Ya, itu sangat berbahaya menurut saya. Jadi, apakah seorang guru atau seorang guru itu bisa memverifikasi muridnya, oh udah capai jana satu, dua, Ah, tiga, empat. ah, Apakah jadi ada guru demikian, Bante? Soalnya ada Dhammatok yang saya dengar tuh hanya Buddha yang bisa memverifikasi. Apakah demikian, Bante? ada guru-guru tertentu yang kayak gitu, sehingga dia mempengaruhi umat. Kalau umatnya salah, umatnya bisa terjebak. Itu sangat sayang. Saya menganggap sangat disayangkan. Jadi kepada para umat harus hati-hati ya, karena kalau kita bisa mencapai ketenangan batin, pasti kita udah fokus ya, dan pasti tingkah laku kita mulai baik. Berarti dari attitude aja, Bante, perilaku ya. Ah, Kalau janganlah makanya kasihan nanti kalau orang yang ah, tidak bisa terima dia langsung menjadi aku. Ah, hmm, jadi saat dia meditasi dia dia udah terkonsep bahwa saya harus mencapai seperti yang dibilang itu. Tapi kalau tidak bisa tidak bisa stres loh. betul, Bante. Berarti back to basic aja dulu Bante ya, Meta Karuna Mudita Ah, UPK ya, jadi jadi yang simple ya dulu. kita benar kita mengajarkan ke hal yang positif lah, yaitu salah satu jagalah pikiran untuk selalu memiliki pikiran yang positif. Ya, simple dulu Bante. Kita lanjut lagi Bante, bagaimana emak-emak kalau udah jumpa pasti gosip, emak-emak di wihara Ah, pun gosip. Bagaimana menyikapinya Bante? itu yang sulit karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan itu karena menjadi karakter, menjadi watak. Jadi ya saat mulai menggosip salah satu dari ibu-ibu, ya sudahlah kita beralih ke hal yang lain, yaitu apa? Misalkan ke wihara mencari kesibukan yaitu membuat keterampilan PKK supaya tidak gosip, yaitu mengerjakan hal yang positif. Nah, itu yang dapat saya bicarakan karena sudah menjadi watak itu sangat sulit, sangat tidak mudah dirubah ya. Tapi kita harus mengingatkan diri kita untuk merubahnya. Tidak ada cara lain. Ini yang dapat saya sampaikan. Ya betul Bante. Kaki kok kaki sing lawa Bante yo. Ya Bea, nggak bisa, nggak bisa. Kita nggak bisa. Kok dia kayak gitu? Kalau kita bicara orang, kita pun seperti itu.
Iya kan? Nah, jadi nggak Jadi gampang. urus-urus diri sendiri dulu ya. Kaki lagi, Ah, kaki singa. susah loh, nggak mudah kita saat kita diam, pikiran kita mulai mengembara, saat kita diam, pikiran kita negatif, kita harus menetralkan itu nggak gampang. Itu nggak gampang memang. Kalau kita benar-benar mempraktekkan Buddha Dhamma ini. Ya, baik, Bante. Ini ada pertanyaan, Bante. Mungkin kita harus mulai dengan meditasi ya. Jadi meditasi idealnya berapa lama, Bante, agar praktek Dhamma lebih baik lagi? Silakan, Ah, Bante. kalau meditasi ya bagi pemula, ya kalau memang belum pernah melakukan meditasi, ya 5 menit dulu lah. Karena meditasi ini tidak ada paksaan. Saat kita mempraktekkan meditasi, lakukanlah dengan kesenangan batin kita. Seperti anggapnya kita menonton drama seri, ya. Kita menonton drama seri itu, yang kita nonton mata kita terbuka di layar, tapi saat kita duduk meditasi, mata kita tertutup. Yaitu drama seri dari apa? Dari pikiran kita sendiri yang mulai membuat drama seri itu. Saat pikiran kita sendiri, oh kita ingatkan, wah pikiran ini benar kacau. Ya, saya harus maaf, saya harus meninggalkannya sebentar. Ya itu saya mau melakukan meditasi dulu ya. Jadi kita harus mengingatkan diri kita, tapi dengan rasa senang, rasa suka untuk memperbaiki diri kita. Jadi dasarnya itu harus dari batin kita, tidak ada yang ngajak nggak bisa kalau batinnya belum siap nggak bisa. Makanya dalam ajaran agama Buddha ini, makanya ajaran agama Buddha ini nggak bisa memaksa. Karena yang dilakukan, yang dipraktekkan yaitu menuju ke dalam batinnya, bukan untuk dilihat orang. Itu beda sekali ajaran agama Buddha dengan ajaran lainnya. Betul, Bante. Seperti apa ya? Seperti ambil cermin, melihat cermin, tapi diri kita sendiri ya. Ya. Apa kaki Jadi singkong? ingatkan, eh, jadi meditasi ini yaitu ingatkanlah, oh saya sedang menonton diri saya, peran yang harus saya mainkan. Ya, ya, ya. Melihat batin sendiri ya, Bante ya. Ya, itu nggak gampang. Yang penting kita bisa diam, kita bisa duduk dengan tenang, ya tidak bergerak-gerak. Itu udah meditasi, udah bagus awalnya sebagai pemula. Ya, sadu, sadu, Bante. Ya, Bante, mungkin ini pertanyaan terakhir, Bante. Mungkin Bante bisa sharing perjalanan spiritual Bante ke kita. Silakan, Bante. Ah, Kok bisa ya, ini ah, di ya, perjalanan jadi ya, ya. spiritualnya, Mm-mm. kalau saya menjadi seorang biku, yaitu atas keinginan saya sendiri, ya. Jadi saya bertekad aja. Jadi salah satu ya kepada umat yang berbakti ini saya melalui cerita pengalaman saya. Jadi saat kita melakukan hal-hal yang baik, selalulah bertekad. Karena bertekad itu mengingatkan batin kita, bertekad itu menunjukkan ke dalam batin kita ini memiliki kesungguhan hati di dalam mengembangkan batin. Ya, jadi saat melakukan perbuatan baik, selalulah karena setiap manusia itu pasti memiliki impian dan harapan. Impian dan harapan itu datangnya dari mana? Tekad dari kebajikan yang telah dilakukan. Berarti memang Hanya tekad itu yang jadi dapat. anggota sangga ya, Bante. Iya, iya. Jadi memang ketulusan kita itu sangat penting, Mas. Nah, jadi berawal dari keinginan kita sendiri. Enggak gampang ya. Ya, memang enggak gampang, tapi harus kita memulainya. Hmm. Harus kita memulainya. Karena ajaran agama Buddha, ajaran seksi alam, bukan hukum manusia. Seleksi alam ya, Bante ya. Iya, seleksi alam. Iya, iya, iya. Berarti ini, maksudnya sebelumnya kan umat awam, terus mungkin ketemu guru atau ikut retret, baru, oh Oh, ya, saya mau ini, maksudnya menjadi apa, jadi anggota sangga gitu atau gimana, Bante? oh, enggak, saya sebenarnya umat yang tidak aktif, tidak Hmm, aktif. Artinya
Kalau saya aktif itu, tapi waktu SMA yang namanya kita masih Muda-mudi. ABG apa ya, remaja aktif. Tapi setelah kerja nggak aktif. Jadi hanya aktif saat ada kegiatan kegiatan wihara yaitu Waisak lah, Kartina. Jadi saya termasuk salah satu umat kapal selam. Kalau Eh, kalau ada kalau ada perayaan, kalau ada perayaan. kalau ada waktu dia timbul, kalau tidak ada waktu dia tenggelam. Tapi salah satu kita selalu kepada para umat yang berbakti kita harus ingat salah satu ajaran Sang Buddha itu di dalam Manggala Sutta itu memiliki timbunan kebajikan masa lampau adalah berkat. Ya, jadi itu akan menuntun batin kita yang memilih. Ya, jadi kenapa bisa? Karena ya salah satu memiliki timbunan masa lampau. Timbunan itu diapresiasi dari apa? Tekad, sebuah tekad yang kuat. Jadi semua umat dapat melakukannya. Tergantung tekadnya kuat atau tidak. Tanyalah pada diri sendiri ya. Ah, jadi itu memang apresiasi kita karena barangkali di kehidupan lampau kita telah apa ya memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Saat di kehidupan sekarang ini kita akan menimbulkan hal yang sama. Semoga kehidupan yang akan datang menimbulkan hal yang sama juga. Jadi selalu berusaha mengkondisikan hal yang baik. Sadu, sadu, sadu. Baik, Bante. Sebelum kita menutup sesi malam ini, eh, mungkin bisa memberikan closing statement untuk sesi Dhamma Talk malam ini, Bante. Silakan. Jadi dalam kehidupan ini saat kita merasakan kesukaran-kesukaran, jangan bilang, kayaknya saya tidak bisa. Setidaknya kita ada usaha, ya, ada usaha untuk memperbaiki atau usaha untuk melakukannya. Kalau kita selalu bilang tidak bisa dan kita tidak berusaha, bagaimana sampai kapan kita harus bisa, ya? Seperti meditasi, Anda harus memulainya dari waktu yang pendek dulu, ya. Harus berusaha dulu, harus bisa dulu. Nanti kalau bisa akan timbul ketenangan kita, kebahagiaan kita. Saat kebahagiaan timbul itu, kita akan mengulang-ulang lagi perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu harus diulang dengan kebahagiaan, dengan rasa senang batin kita untuk melakukannya dan tidak bosan-bosan. Ya, jadi ya kepada para umat saat Anda bosan, Anda harus bangkit bahwa saya tak boleh bosan melakukan hal yang baik. Karena hal yang baik inilah yang akan dapat mengantar saya di kehidupan ini maupun di kehidupan berikutnya. Ya, jadi pembuat kebajikan akan berbahagia di kedua alam kehidupan, di kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Berusahalah ya menjadi sebuah tekad yang kuat untuk kita raih, yaitu dengan penuh semangat, penuh usaha. Tanpa semangat, tanpa usaha tak bisa. Ini ada yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama maju di dalam Dhamma, Sabe Satta Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, selanjutnya marilah kita berbagi jasa kebajikan kepada sanak keluarga yang telah mendahului kita dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Mohon berkenan kepada Bante Indah Medotera untuk memimpin pelimpahan jasa pada malam ini. Silakan Bante. Ya, kepada para upasaka-upasika, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, setelah merenungkan atau mendengarkan dhamma yang baik, lalu timbul kebahagiaan, timbul pikiran yang baik. Dengan pikiran yang baik inilah, marilah kita bersama-sama melakukan pelimpahan jasa. Semoga jasa kebajikan ini melimpah kepada para sanak keluarga, para leluhur, para orang tua, kerabat, sahabat yang telah berjasa kepada kita, yang telah meninggal. Semoga mereka mengetahui dan turut berbahagia atas kebajikan yang telah dilakukan. Demikian pula kepada semua makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik yang berada di lingkungan wihara, di rumah, di kantor, di tempat usaha, maupun di mana mereka berada yang membutuhkan jasa kebajikan ini. Semoga jasa kebajikan ini melimpah kepada mereka
Semoga mereka berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa itu dinang petanang upakam pati icitang patitang tunghang kipa mewa sami jatu sabbe purentu sangkapa cando panaraso yatha manijo tiraso yatha sabitiyo wiwajantu sabarogo winasatu mate bawatwantara yosuki diga yuko bawa abiwadana silisa nicamuda pacayino cataro dhamma wadanti ayu wakno sukang balang te atalada sukita wirhurha buddha sasane aroga sukita hota sahasabe inyatibi idang wonyati nang hotu sukita hontu nyatayo idang wonyati nang hotu sukita hontu nyatayo idang wonyati nang hotu sukita hontu nyatayo Hawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhamma nubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sanghanu bhavena sada soti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Ya, saya mewakili keluarga besar KBTI Kresi dan Besuki mengucapkan Maha Anumodana kepada Bante Indah Medotera yang telah meluangkan waktu untuk sharing Dhamma dengan kita semua yang hadir di Zoom maupun YouTube. Semoga karma baik yang tercipta hari ini bisa bermanfaat kepada semua makhluk. Baiklah, sebelum kita tutup kegiatan malam ini, marilah kita kembali membacakan nama Karapata. Kepada para hadirin dimohon untuk bersikap anjali. Arahang sama sambudo bhagawa Budang bhagawantang abiwademi Swakato bhagawata damo Dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, marilah kita bersama-sama melakukan penghormatan kepada Bante dengan bersama-sama mengucapkan Okasa Wandami Bante. Ya, semoga bahagia, sehat, dan tercapai cita-citanya. Ya, selamat malam, selamat beristirahat kembali. Ya. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, kami persilakan Bante untuk meninggalkan ruangan Zoom. Silakan Bante, selamat istirahat, selamat malam. Waduh, ya, Pak, Pak An. Ya, Wan Bante. Ya, Ya. selanjutnya kita slide announcement silakan ditampilkan operator. Terima kasih.
Ya, demikianlah rangkaian acara sharing Dhamma pada malam ini. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah mengikuti sesi malam ini. Terima kasih juga kepada panitia yang bertugas. Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Saya Juliana mohon pamit. Sukihonto, selamat malam. Namo Buddhaya.